Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudara-saudariku, berbahagia bisa menjumpai teman-teman sekalian di waktu ini. Saat ini kita memasuki malam Ahad ya, waktu Indonesia bagian Barat, dan tentunya terhubung dengan teman-teman dalam keadaan waktu yang boleh jadi berbeda. Namun demikian, di setiap perjalanan waktu kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga seluruh waktu yang Allah berikan bagi kita untuk menjalani aktivitas, kita dapat konversikan semua itu untuk menenun segala perbuatan baik mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga memiliki nilai bermakna yang kita sebut dengan pahala untuk kita bawa pulang sebagai kebanggaan dan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an surah ke-103 yang insya Allah kita hafal bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Aku bersumpah, kata Allah, demi waktu yang diberikan pada manusia untuk beraktivitas. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia berpotensi mengalami kerugian karena tak mampu memanfaatkan dan menggunakan waktu yang diberikan untuk mengkonversikannya berwujud kegiatan-kegiatan yang baik. Innal ladzina amanu, kecuali orang yang menggunakan waktu itu untuk mengimplementasikan keimanannya pada Allah Subhanahu wa taala, wa amilus shalihat, dan menggunakan iman yang menjadi anugerah dari Allah itu untuk menghadirkan perbuatan-perbuatan mulia. Karena itu, mudah-mudahan kita bisa hidup sampai dengan saat ini dengan beriman pada Allah, dan semoga diberikan taufik oleh Allah untuk mengkonversikan segala keimanan kita yang kuat itu dalam bentuk amal-amal soleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Untuk itulah kemudian kita mencoba saling mengingatkan dalam kebaikan, kebenaran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sabar menjalani itu semua, karena tidak mudah menjalani nilai-nilai kebenaran dalam berkehidupan dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Di antara sekian aktivitas yang mungkin kita bisa rencanakan untuk membentuk kegiatan yang baik, yang mulia, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kegiatan yang berlangsung di kehidupan rumah tangga. Dan dari kehidupan rumah tangga itu sebagai madrasah pertama, tentu akan sangat berdampak bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan bergaul dengan lingkungan bahkan yang lebih luas secara global, terutama di era kekinian yang seluruh konektivitasnya tersambung dengan sangat cepat dan mudah untuk diakses. Untuk itu, mari kita membahas di pertemuan kali ini dengan bahasan yang singkat dan padat bagaimana Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW memberikan pedoman kepada kita untuk menata kehidupan berkeluarga sebagai peran apapun yang Allah berikan dan amanahkan kepada kita semua. Untuk itu, di pertemuan kali ini kita akan cepat saja menggambarkan beberapa hal-hal penting dalam kehidupan rumah tangga sejak awal dibina, tentu sebagai persiapan bagi teman-teman yang belum menikah. Pun demikian, setelah itu kita akan dapati peran-peran berkehidupan dalam rumah tangga, baik sebagai anak, kemudian suami, istri, atau juga menjadi orang tua, dan turunan-turunan lainnya. Baik, mari kita mulai teman-teman dengan Quran surah ke-30 Ar-Rum di ayat yang ke-21. Ya, teman-teman boleh ambil mushaf atau juga perangkat yang tersambung dengan bahasan kita. Saya hari ini membersamai kitab Tafsir Tanwirul Miqbas min Tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Tafsir yang sangat singkat, padat, dan memikat, yang tersambung sanadnya kepada sahabat mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sosok yang didoakan oleh Nabi SAW untuk paham tentang berbagai persoalan agama dan juga memahami makna terdalam dari tuntunan-tuntunan syariat Islam, khususnya yang terkait dengan keterangan-keterangan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Langsung saja teman-teman, Quran surah ke-30 Ar-Rum di ayat ke-21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bacakan bersama. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Dan tentunya ayat ini termasuk ayat yang sangat viral ya, terutama dalam prosesi menjelang pernikahan. Bahkan sering saya mendapatkan undangan ya, Masya Allah, dan di undangan itu
dituliskan ya surah ke-30 Ar-Rum ayat 21 ini. Dan saya berharap teman-teman yang mengundang ya itu mempelajari, memahami terlebih dahulu sebelum diberikan undangan itu kepada orang lain, sehingga yang mengundang paham dan mengerti tentang materi yang akan diundangkan kepada teman-teman yang diharapkan datang membersamai. Dan materi kali ini boleh jadi juga akan membersamai sebagai bekal yang singkat dan padat bagi teman-teman yang akan melangsungkan pernikahan atau telah berada dalam kehidupan berumah tangga. Baik, kita mulai dengan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, di sini kita dapati Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja." Dan di antara tanda yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma memberikan satu penafsiran yang sangat luar biasa dan menyampaikan, "Wa min ayatihi yakni min alamati wahdaniyatihi wa qudratihi ta'ala." Dan di antara tanda-tanda keesaan Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita lebih mengenal, menuhankan dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sedikit dulu sebelum kita masuk kepada inti bahasan, kita belajar dari segi kebahasaan dulu. Ya, karena bahasa itu penting secara filologis untuk mengetahui kedalaman satu makna. Jadi tak mungkin kita mengerti, memahami informasi dari manapun bila tidak mengetahui bahasanya. Kan orang yang ingin mengetahui tentang misalnya segala yang terkait dengan Cina misalnya, maka dia belajar bahasa Cina. Ya, segala yang terkait dengan Jepang dia belajar bahasa Jepang. Di masa-masa lalu ada bahasa Sanskerta. Ya, teman-teman para sejarawan kan mempelajari itu untuk mengerti bahasanya sampai ke hieroglif yang masa-masa lampau ya. Nah, tentunya orang yang ingin mengetahui tentang isi Al-Quran, memahaminya, memaknai kedalaman maknanya, dan mengamalkan isinya, tidak akan mungkin bisa diraih kecuali mendalami, mengerti, memahami tentang tata bahasanya. Baik teman-teman, di sini ada ayat dan bentuknya jama', wa min, kan? Oke, ayatihi, ya, wa min ayatihi. Dan termasuk atau diantara minnya atau bi'ad, ya, jadi Allah menjadikan banyak hal dibentangkan di kehidupan ini, baik daratan, lautan, bahkan di semesta ini secara umumnya, untuk memberikan tanda-tanda keagungan, keesaan, kebertuhanan kita kepadanya yang mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara tanda itu, ya, dan di antara tanda itu, nah tanda di sini menggunakan kata ayat, bentuknya jama'. Ini bentuk jama' dari tunggalnya ayatun, ya, ayat. Nah, kalau yang begini, ini bentuk tunggal, mufrad, singular. Yang ini jama'. Ini seringkali diartikan dengan tanda, ya, tanda kebesaran, ya, tanda keagungan. Baik. Ada beberapa kata dalam bahasa Arab yang menunjuk kepada tanda. Contoh, kita ambil kata alamat misalnya, alamah. Nah, sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia bahkan dengan namanya, dengan ejaannya alamat. Alamat itu dari bahasa Arab. Dan banyak kata-kata dalam bahasa Indonesia terambil dari bahasa Arab dengan pemaknaan dan kedalamannya tentunya. Jika disebutkan alamat, ini pada umumnya, sekali lagi, pada umumnya menunjuk kepada tanda yang mendekatkan kepada tujuan, ya, tujuan, sudah, atau membedakan satu entitas, satu benda, satu dengan yang lainnya, membedakan, ya, satu entitas, satu benda, satu dengan yang lainnya. Makna yang pertama, mendekatkan pada tujuan, ini sudah sesuai, sinkron dengan pemaknaan dalam bahasa Indonesia yang kita praktekkan dalam sehari-hari. Di mana alamat Quantum Akhyar Institute, kan? Orang yang mengetahui alamatnya, maka dia lebih cepat sampai, lebih dekat ke tujuan. Demikian, orang yang tidak mengetahui alamatnya, tidak mudah sampai ke tujuan. Demikian, bila ada hewan tertentu dalam bahasa Arab misalnya, kan? Untuk dibedakan antara milik si fulan dengan si fulan, maka diberikan tanda di hewan itu, ya, entah dengan tinta tertentu, tanda tertentu, itu disebut dengan alam namanya, ya kan? Alam, baik, atau alamat.
Kemudian juga dari sini muncul kata alam, ya, seakar, asal katanya kan dari alima, kan, yang diketahui, yang membedakan satu dengan yang lainnya. Asal katanya dari ain, lam, kemudian mim. Dari situ ada kata alam, jamaknya alamin, ya, jamaknya alamin. Di Quran surah ke-1 Al-Fatihah ayat kedua, alhamdulillah rabbil alamin, kan. Nah, alam, kenapa disebut alam, kan? Salah satunya adalah karena ada kekhususan, kan, pada alam itu yang menandakan ia berbeda secara entitas dengan alam-alam yang lainnya. Jelas ya? Misalnya kalau kita ingin katakan alam manusia, alam jin, alam malaikat, ya, bahkan ke alam hewan, alam tumbuhan. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dunia hewan, kan, dunia tumbuhan, dunia manusia, ya. Nah, kemudian dan seterusnya. Nah, ini untuk membedakan satu dengan yang lainnya. Tapi kalau kita ingin jadikan di setiap tempat ini, tanda ini, ada hal-hal yang mengharuskan kita lebih mengenal penciptanya, yang mendekatkan kita dengan penciptanya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam bahasa Arab katanya berubah dari kata alamat menjadi ayat ke sini, ya. Yang semula alam, tandanya alamah, ini jamaknya alamin. Allah mengatur semua alam, menguasai semuanya, diberikan tanda membedakan satu dengan yang lainnya, mendekatkan kepada tujuan tertentu. Tapi kalau kita ingin jadikan semua ini sebagai tanda yang mengenalkan kita dengan penciptanya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus mendekatkan kita kepada Allah, maka dirubah kalimatnya menjadi ayat. Katanya berubah menjadi apa? Ayat. Baik, ya? Nah, karena itulah ketika ada orang yang ingin meriset misalnya segala yang di langit, segala yang di bumi, pergantian siang dan malam, maka berubah katanya menjadi ayat. Contoh Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 190 itu, ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayat. Tuh, kan? Bukan la alam, la ayatil li ulil albab, ya. Baik, sungguh dalam penciptaan langit dan bumi itu dan pergantian siang dan malam yang bisa engkau riset, ya? Engkau gali, engkau perhatikan, engkau amati, engkau temukan hakikatnya, terdapat tanda-tanda yang bisa mengenalkan engkau dengan penciptanya, dengan Allah, ya? Kalau engkau memang mau mencari inti sesuatu, esensi dalam berkehidupan. Jadi puncak tertinggi pengetahuan itu ketika mengenal pencipta yang membuat pengetahuan dan objek pengetahuan itu. Intinya ke situ. Ya, kalau cuma menganalisis, ya semua punya kemampuan menganalisis. Tapi yang terhebat itu ketika analisisnya yang paling tajam, menemukan siapa yang menciptakan nih, siapa yang membuat ini. Itu yang tertinggi. Dan itu esensinya. Dalam bahasa Arab, esensi inti sesuatu disebut dengan lub namanya. Jamaknya disebut dengan albab. Ya, orang yang pintar, yang menemukan esensi sesuatu dari segala hal disebut dengan ulul albab. Ya, makanya ulul albab itu sifatnya apa? Ya, suka meriset, merenungkan, berkontemplasi untuk menemukan sesuatu, hakikat sesuatu, ya kan? Kemudian setelah itu dia menemukan pencipta, kan intinya pada penciptanya, ya. Kalau cuman pada luarnya saja ya semua bisa melakukannya, tapi kalau pada inti sesuatu sampai siapa yang bisa membuat ini, nah itu yang paling hebat, ya. Karena itu ayatnya diteruskan, kan, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka meriset, merenungkan, melihat, meriset. Bukan hanya menghitung, ya, ini akan sekian, rasi bintangnya sekian, perputarannya sekian, melahirkan angka-angka sekian, 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 menentukan kemudian tanggal-tanggal tertentu. Jauh di balik itu, dia merenungkan siapa yang mampu menciptakan seperti ini, sehingga membuat tanda-tanda kehidupan, memberikan jalan-jalan bagi kita untuk mengenal penanggalan dan seterusnya. Ya? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Itu puncaknya. Ya, subhanaka faqina adzabannar. Ini Rabb, ujungnya mengenal Allah. Secara singkat, tanda yang mampu mengenalkan kita, mendekatkan kita kepada Allah disebut dengan apa? Ayat. Nah, untuk itu Al-Quran seluruhnya disebut dengan ayat. Al-Fatihah 7 ayat, kan? Al-Baqarah 286 ayat, Ali Imran 200 ayat. Kenapa disebut ayat? Karena setiap kali kita berinteraksi dengan Al-Quran, keadaan kita merasa lebih dekat dengan Allah. Itu yang dimaksud Quran surah ke-8 Al-Anfal di ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat
qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh insan beriman yang sejati itu tandanya bila disebutkan nama Allah ada konfirmasi getaran iman dalam jiwanya. Untuk itu disebutkan, diperdengarkan suara azan 5 kali dalam sehari, diperdengarkan di telinga kita. Telinga bahasa Arabnya udhun, jamaknya azan. Diperdengarkan 5 kali dalam pergantian waktu setiap hari, dari mulai bangun tidur ke siang ke sore, menjelang malam sampai ke malam. Diperdengarkan, ya. Dan saat diperdengarkan, panggilan pertamanya disebutkan nama Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kalau sudah ada iman, itu akan mengkonfirmasi, sudah adzan nih, ada konfirmasi, ya. Puncaknya apa? Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan bila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, disebutnya ayat, zadathum imana, bertambah keimanannya, poinnya, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan dia menjadi lebih dekat hubungannya dengan Allah, semakin kenal, semakin dekat. Itulah ayat. Nah, di antara tanda-tanda yang menjadikan seorang hamba lebih dekat dengan Allah, membangun kedekatan dengan Allah, mengenal Allah, menuhankan Allah, mengagungkannya, beribadah kepadanya, menariknya itu membuka ayat rumah tangga, ayat pernikahan. Wa min ayatihi. Jadi bukan hanya Allah letakkan di semesta saja, langit, bumi, lautan, kan? Ya, daratannya dan seterusnya. Namun di semua aspek kehidupan kita, Allah berikan tanda-tanda keagungan, keesaan Allah, ya, yang dengan tanda itu kita dapat lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara tanda keagungan, kebesaran yang menuntut kita untuk lebih kenal dan dekat dengan Allah adalah babnya pernikahan. Kehidupan rumah tangga. Karena itu, para ulama kita memberikan kesan yang dalam, ya, ketika memaknai ayat ini. Di antara penjelasan mendalamnya adalah, di antara tujuan besar dalam berumah tangga, untuk menikah itu bukan hanya untuk membangun kehidupan yang menyatukan cinta di antara dua insan, lelaki dan perempuan. Tapi tingkat tertingginya adalah untuk membangun kemitraan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mohon maaf kalau ada di antara kita yang telah berumah tangga bertahun-tahun, belasan, puluhan, tapi sepanjang berumah tangga itu belum mampu bahkan mengenal Allah. Ada yang kurang sempurna dalam kehidupan rumah tangganya, ada yang kurang tepat dalam kehidupan rumah tangganya. Nah, ini poin terbesar yang mesti kita garis bawahi dulu sebelum kita mengharapkan berbagai hal yang ingin dicapai dalam kehidupan rumah tangga. Dan ini kunci pembukanya, teman-teman. Yang pertama, jadi ketika seseorang memutuskan untuk berumah tangga atau bahkan telah berumah tangga, jadikan tujuan pertama dari bab pernikahan yang membuka gerbang rumah tangganya itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkatnya, untuk ibadah. Ini poinnya. Ya, karena itu kita akan banyak sekali dapati hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengaitkan dan mengeratkan pernikahan kepada ibadah, ya. Dan banyak sekali keterangan-keterangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengikat, memberikan frame dalam kehidupan rumah tangga itu dengan frame ibadah. Ini poinnya. Jadi ini yang paling dasar yang harus pertama kali dipastikan, apa tujuan berumah tangga itu. Ini harus direnungkan, harus difikirkan dulu. Makanya di ujung ayatnya ditutup dengan kalimat la ayat liqaumi yatafakkarun. Ini akan menjadi tanda yang hebat, ya kan? Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah ini bagi orang-orang yang mau berpikir, yang mau merenung, ya kan? Nah, apa sih tujuan berumah tangga itu, ya kan? Kalau sekedar hanya untuk menikah, kapan menikah, kapan akad, setelah itu ada apa, setelah itu bagaimana punya aset yang baik, rumah yang cukup megah, ya, kendaraan-kendaraan yang memudahkan kehidupan. Setelah itu mau ngapain? Setelah itu mau ngapain? Karena manusia kan terbatas, programnya terbatas, ya, imajinasinya juga terbatas, gambarannya terbatas, rencananya terbatas. Setelah itu mau apa? Kalau Anda ingin mencari jawaban, konsep berumah tangga yang lengkap, bahkan berkelanjutan dengan sifat yang abadi, dari mulai di dunia sampai kemudian kembali kepada Allah sampai di akhiratnya, Anda tidak akan pernah temukan itu kecuali dari bimbingan yang langsung Allah berikan. Karena Allah yang menciptakan kita,
Allah tahu kita, Allah yang mengerti tentang kita, dan Allah yang maha memahami serta memberi solusi dari semua desain kehidupan kita dalam keadaan apapun, baik itu single ataupun sudah berumah tangga dan dalam kehidupan yang lebih kompleks. Jadi kalau kita menginginkan konsep kehidupan rumah tangga yang terukur, yang baik, yang kurikulumnya memandu kita mendapatkan kebahagiaan yang sejati, baik di dunia bahkan abadi sampai ke akhirat, gak akan pernah ditemukan kecuali dari bimbingan Sang Pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, orang-orang yang mau menjadikan visi kehidupan rumah tangganya yang ditujukan untuk kepentingan ibadah, maka Allah hadirkan ketenangan yang mendamaikan dalam kehidupan rumah tangganya, disebut dengan sakinah. Dua, limpahan materi yang memberikan kenyamanan dalam kehidupan rumah tangga. Cinta dalam bentuk wujud materi, diberikan kecukupan materi yang melapangkan dia beraktivitas dalam kehidupan rumah tangganya, disebut dengan mawaddah. Nih, mawaddah. Kemudian ditanamkan dalam jiwa setiap pasangan itu rasa kasih mendalam yang mengikat keduanya dalam kerukunan dan kebaikan. Ya, bukan berarti tidak ada perbedaan pendapat, bukan berarti tidak ada, boleh jadi perbedaan-perbedaan yang mungkin melahirkan ya satu sisi berbeda, berselisih dalam hal-hal kecil, namun rasa yang ketiga ini itu yang tetap menyatukan perbedaan-perbedaan itu dan membentengi dari terjadinya persoalan-persoalan yang bahkan memecah kehidupan rumah tangga. Itulah rahmat. Rahmat. Ini dia. Ini poinnya. Ya, jadi kalau kita satukan ayat ini bila ditujukan pada ibadah, maka ini kunci dari 3 pintu besar yang isinya adalah sakinah, mawaddah, dan rahmat. Karena itulah ketiga ini yang sering kita singkat dari kata pembukanya menjadi samara, sa, ma, ra, ya kan? Itu dibuka dengan kata ayat. Kapan samara itu muncul? Setelah ayat. Wa min ayatihi, itu dulu kan? An khalaqalakum min anfusikum azwaja. Ya, itu pernikahannya, dipasangkannya itu. Ya, untuk apa? Untuk menaati Allah dengan visi ibadah. Setelah itu apa? Litaskunu ilaiha. Baru sakinah datang. Wa ja'ala bainakum mawaddah. Baru mawaddah dimudahkan. Wa rahmah, rahmah ditanamkan. Ya, inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Yaitu kalau Anda mau merenungkan, berpikir yang dalam dulu. Dalami dulu nih, kan? Yang menciptakan kita siapa, yang tahu tentang kita siapa, yang mengerti ya dan maha memberikan solusi tentang persoalan kehidupan kita siapa, yang mengetahui apa yang terjadi besok siapa, yang mengetahui berketurunan atau tidak berketurunan siapa. Kan kita mengembalikan semua pada Allah. Kalau tahu semua dari Allah, bahkan kita menyimpulkan bahkan samara pun milik Allah. Ya, bahasa gampangnya kan secara logika sederhana ya. Kalau sudah tahu punya Allah, maka dekati pemiliknya. Bagaimana pemiliknya meminta kita untuk menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai dengan pedoman yang Dia berikan. Maka renungkan itu. Ya, la ayatil qaumi yatafakkarun. Renungkan, tafakkur sampai menemukan kedalamannya. Kalau kita sudah mengerti, sudah memahami, oh iya, wah, begini seharusnya. Maka dengan itu kemudian baru kita turunkan babnya. Baik, teman-teman, ini ada yang menarik ya. Kalau kita mau gali lebih dalam lagi. Contoh misalnya, saya keluarkan satu bab ya, sakinah. Sakinah itu sering diartikan dengan ketenangan, tenang. Ya. Padahal bukan tenang biasa. Tenang itu bahasa Arabnya, setidaknya itu ada beberapa kata. Yang paling populer tuh gini. Satu, sakinah. Ya, sakinah. Yang kedua, tuma'ninah. Tuma'ninah. Ya. Ada sakinah, ada tuma'ninah. Saya mau bicara tentang tuma'ninah dulu, ya. Asalnya dari itma'anna yatma'indu. Tuma'ninah ini ketenangan yang dilahirkan dari ibadah. Jadi kalau seseorang telah menunaikan atau sedang bahkan menunaikan ibadah dan merasakan ketenangan dalam hatinya saat sedang beribadah atau telah beribadah, itu disebut dengan tuma'ninah namanya. Ya, bukankah Anda ketika sudah sholat merasakan ketenangan? Dan latihannya disebut tuma'ninah, ruku. Kata Nabi, hatta tatma'inna raqi'ah. Atau kama qala Rasulullah SAW. Ruku Anda, jangan dulu bangun sampai merasakan ketenangan dalam ruku. Tenang gitu. Kan? Itu tuma'ninah namanya.
Makanya kalau orang sholatnya itu merasakan kenikmatan, benar caranya. Begitu rukuk tuh dia baca doa, tenang ke hatinya. Darah mengalir dengan enak, baru dia yang tidal. Ya kan? Hatta ta'tadila qa'imah, sampai tegak. Lalu sujud, hatta tatma'inna sajidah, sampai engkau merasakan ketenangan dalam sujud. Nah, ini tumaninah namanya. Dan ketenangan itu hadirnya dalam apa? Jiwa, dalam nafas kan? Nah, nanti kalau sudah terbawa dari praktek sholat itu, dari seringnya baca Quran, hadir ketenangan pada jiwa. Nah, jiwa yang terus mendapatkan suntikan ketenangan, tenang lagi, maka dia punya sifat tenang nantinya. Nah, kalau sudah jadi sifat yang mengikat kepemilikan, maka berubah dari tumaninah jadi mutmainnah namanya. An-nafsul mutmainnah. Ini yang menjadikan dia saat pulang pun kepada Allah merasa tenang. Ya, karena ada ketenangan di dunia, kedekatan dengan Allah, pulang pun tenang. Maka dipanggillah dia dengan keadaan pemilik jiwa itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Quran surah ke-89 ayat 27 itu. Ya. Nah, berbeda dengan sakinah. Kalau sakinah, ya, itu artinya ketenangan yang dilahirkan setelah tuntasnya persoalan dilalui. Ya. Baik. Ada mahasiswa atau pelajar ujian, ya. Ujian kan belum tenang ya. Ya, makanya disebut minggu tenang itu kadang-kadang kurang tepat dalam konteks di kita ya. Yang kurang tepat itu sebenarnya bukan sistemnya, muridnya. Harusnya kan sebelum masa itu di waktu-waktu belajar dia belajar. Cuman kadang-kadang saat belajar main ya, saat harusnya tenang sudah menguasai di minggu-minggu tenang, apa yang dia lakukan? Dia belajar gitu kan. Baik, dari situ kemudian tidak sesuai dengan apa yang kadang-kadang ingin diharapkan. Tapi tidak masalah, kita kembalikan. Bukankah saat ujian itu merasakan tegang, kadang gelisah, ya? Tapi setelah selesai ujiannya, ada ketenangan yang dirasakan. Alhamdulillah selesai, gitu kan? Itu ketenangan yang dihasilkan setelah melalui satu persoalan. Itu disebut dengan sakinah namanya. Jelas? Baik. Saya lukiskan lagi. Orang Arab mengatakan begini. Sakanatu syajaratu idza dhahabatir rih. Atau sakanatus safinatu idza dhahabatil amwaj. Ranting pohon itu menjadi tenang ketika angin yang menerpanya itu telah pergi. Atau mereka mengatakan kapal itu menjadi tenang ketika ombak yang menerpanya itu telah pergi. Dan airnya kembali tentram, tenang. Nah, ketenangan yang telah melalui perombang-ambingan, diombang-ambingkan ombak, pohon diterpa, naik, turun, kiri, kanan, begitu. Setelah kemudian dia tenang lagi, ya, apa yang terjadi? Nah, ketenangan itu yang disebut dengan sakinah. Dan biasanya, kapal yang banyak diuji dengan gelombang, bahkan gelombang besar, dan dia melewati itu menjadikan kapalnya kualitasnya lebih kuat. Ya, lebih mudah menghadapi persoalan-persoalan, atau bahkan gelombang-gelombang kecil setelahnya. Semakin besar, yang kecil lewat. Ya, demikian pohon. Semakin diterpa anginnya kencang, ya, dia goyang dan dia tertanam kuat, semakin kokoh akarnya. Jadi ketenangan itu bukan sekedar melahirkan ketenangan setelah gelombangnya lewat, tapi setelah itu melahirkan satu kemantapan yang dengan itu bisa mengatasi persoalan-persoalan kecil di kemudian hari atau siap untuk menghadapi tantangan lebih besar di kemudian yang lainnya. Maka itu disebut dengan sakinah. Ketika kehidupan di rumah tangga, ini yang akan saya sampaikan, disebut dengan sakinah, memberikan kesan kepada kita bahwa bukan berarti di rumah tangga itu akan hampa dari persoalan. Akan selalu ditemukan persoalan. Ini cara memahaminya. Jadi kalau tidak dipelajari dulu ini, nanti kaget. Bukan berarti nggak ada masalah. Rumah tangga itu pasti ada masalah. Ya, yang paling ideal kan rumah tangganya Rasulullah SAW. Tapi coba lihat, apakah dalam kehidupan rumah tangga Nabi tidak ada masalah? Jangan salah, banyak persoalan, ya kan? Tapi dengan persoalan itu turun panduan pada kita. Turun ayat, turun hadis, mengatasi ini bagaimana. Ya, kalau salah persoalan pemahaman bagaimana, salah komunikasi bagaimana, meluruskan yang ini bagaimana. Kalau ingin cari teman cerita ke siapa, kalau mengadu belum ketemu suami istri ke siapa mengadunya, ada semuanya. Gitu. Dan pahami ketika Allah menitipkan satu persoalan dalam kehidupan rumah tangga, pada hakikatnya bukan ingin menjadikan kehidupan rumah tangganya bermasalah, tapi Allah ingin memberikan satu ketenangan, kedamaian, ya, yang dihasilkan setelah tuntas persoalan yang dimaksudkan. Makanya kehidupan rumah tangga kan kalau sudah masalahnya tuntas, lebih tenang dari sebelumnya kan? Ya, dan dahsyatnya lebih mengerti tentang sifat-sifat pasangan atau dalam keluarga. Setelah itu punya ilmu yang baru.
punya pengetahuan yang baru, masukan yang baru, ilmu yang baru untuk mengatasi tantangan berikutnya. Itu dasarnya. Tapi problemnya begini, bagaimana cara kita bisa mengatasi persoalan ini dengan mudah? Karena tidak sedikit masalah-masalah kecil di rumah tangga, ya kan, bisa menjadi besar dan menyebabkan persoalan serius ketika, maaf, seseorang tidak mengetahui cara menyelesaikannya. Yang ditampilkan kadang-kadang, ya, boleh jadi egonya. Yang ditampilkan kadang-kadang boleh jadi statusnya, bahkan juga hartanya, kedudukannya, dan sebagainya. Itu bukan solusi, teman-teman. Sepanjang ditampilkan kemampuan kemanusiaannya, maka sifat manusia selalu ingin bertahan dengan apa yang dimilikinya. Suami bicara A, istri bicara B. Ya, ayah bicara A, anak pun bicara B. Demikian seterusnya. Maka yang terbaik adalah kita mesti menanyakan kepada pengatur segalanya. Ini. Ya, maka ketika dikembalikan, sakinah itu kan sifat jiwa. Ya kan? Ketenangan itu kan sifat jiwa. Ingat, ketenangan itu bukan sifat fisik. Ya, pikiran itu biasa, ya. Pikiran itu bekerja terus, berpikir itu terus, nggak berhenti, berpikir. Apa yang memberikan kegelisahan dan ketenangan pada pikiran? Jiwa. Jadi perintahnya di sini semua dalam jiwa kita. Kalau dia gelisah berarti dari nafsu, ya kan? Kalau dia tenang, nyaman berarti dari takwanya. Itu di jiwanya. Jadi pikiran itu normal saja. Dia beraktivitas. Seperti fisik pun diperintahkan. Fisik itu gimana perintah dari pikiran saja. Ya. Nah, apa yang memerintahkan pikiran dan mengisinya untuk mengarahkan apa yang harus dilakukan itu, maka itu dari jiwa. Maka itu saya sering katakan, jiwa yang tenang akan melahirkan pikiran yang cemerlang dan aktivitas yang membahagiakan. Itu poinnya. Boleh bikin status tuh. Ya. Nah, balik ke sini. Karena ketenangan sifat jiwa, yang punya jiwa siapa? Yang punya nafas siapa? Allah. Ya. Makanya sering kita katakan kan, ya, mengikuti doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, ya, tsabbit qulubana ala dinik, ala iman. Wahai Allah yang mengetahui keadaan hati kami, gitu kan? Yang membolak-balikan hati, yang memberikan kedamaian pada jiwa. Berikan kami kemantapan dalam jiwa kami untuk menaati ketentuan-Mu, untuk beriman kepadamu, untuk konsisten pada din-Mu. Ini poinnya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa belajar untuk menenangkan jiwa sebelum menghadapi persoalannya? Ini poin besarnya. Jadi ada orang-orang tertentu yang Allah berikan ketenangan paripurna dalam jiwanya, sehingga ketika dihadapkan pada masalah itu, dia bisa menyaring persoalannya, menjadikannya lebih kecil. Dan yang paling dahsyat, jadi ringan masalahnya sebelum dihadapi. Bukan nggak punya masalah. Boleh jadi masalah yang sama bagi orang lain besar, bagi dia tinggal senyum selesai. Itu poinnya. Jadi bukan nggak punya masalah. Masalah dia ada. Cuma dikecilkan oleh Allah kadarnya, sehingga dengan kelapangan hatinya, itu menjadi kecil. Jadi kalau Anda punya cawan, teman-teman, ya, cawannya besar, apa saja Anda bisa masukkan, dan jadi kecil di situ. Tapi kalau cawannya kecil, ya, yang kecil pun jadi besar. Garam sedikit itu asin semua. Nah, ada orang-orang yang jiwanya dilapangkan oleh Allah, sehingga ketika dia menghadapi satu persoalan, perbedaan dengan pasangannya misalnya, ya kan? Melihat keadaan anak dan sebagainya, dia bisa melihat dengan hikmah. Allah lapangkan keadaan hatinya. Kenapa begini? Dia nggak langsung simpulkan, langsung keluar ini, itu dilihat dulu, dia bersikap dulu. Nih, kelapangan jiwa. Ini mahal. Dan ini tidak mungkin bisa didapatkan kecuali lewat skema ibadah ke sini. Menghamba. Ya. Nah, semua kumpulan nilai-nilai ibadah kita dalam rangka mendekat kepada Allah, saya sering ingatkan, itu disebut dengan takwa namanya. Ya kan? Takwa itu kan gabungan antara iman dengan amal soleh. Ya kan? Iman itu kan pekerjaan hati dalam jiwa. Amal soleh implementasinya. Digabungkan jadi takwa. Seseorang yang membangun kehidupan rumah tangganya dengan nilai-nilai ketakwaan. Ini. Dia bangun dengan takwa. Dia jaga sholatnya. Diwasiatkan pada istrinya sekalipun keluar tetap jaga sholat. Anak-anak pastikan sholat. Hidupkan rumah dengan Al-Quran. Dekati Allah subhanahu wa ta'ala. Banyakin zikir. Misal. Itu akan beda suasana rumahnya. Demi Allah saya katakan, Anda kalau nggak percaya silahkan. Ya, hidupkan rumah dengan suasana ibadah kepada Allah. Anda ada di dalam ataupun sedang di luar, hidupkan. Maka akan ada suasana yang berbeda kepada jiwa. Allah akan jaga itu. Ya, ketika takwa meningkat, bahkan diringankan persoalan. Sebelum ada masalah, solusi datang. Sehingga masalah jadi ringan. Itu yang dimaksud Quran, surah ke-65, di akhir ayat kedua. At-Talaq, ayat kedua. At-Talaq itu kan satu masalah yang tinggi. Ya, yang tidak mudah diatasi. Ya, bahkan dalam kondisi yang paling rumit pun ketika Anda mendekat